wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri dengan NIM 1903882011022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam teks eksposisi itu apa, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami, membandingkan, menganalisis dan mengevaluasikan teks eksposisi dengan baik dan benar melalui lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, siswa mampu menginterpretasikan dan mengonversikan teks eksposisi dengan baik dan benar baik melalui lisan maupun tulisan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ada media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu upload teks eksposisi. Nah, di sini saya sudah menyediakan tempat undian. Nanti apabila nomor yang keluar, saya akan menjelaskan apa itu. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan. Nomor 5. Nah, sini ada nomor 5 paling atas, saya buka. Nomor 5 isinya yaitu langkah-langkah teks eksposisi. Baik, di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Langkah yang harus kita lakukan pada saat menyusun teks eksposisi, yang pertama yaitu menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan tujuan dari pembuatan teks eksposisi kita sendiri. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Dan yang kelima, menulis karangan. Ya, saya akan mengundi apa yang kita dapat. Nomor 4. Di sini nomor 4. Ini nomor 4 ada di bagian bawah. 4 yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Baik, ciri-ciri eksposisi itu ada 5. Yang pertama, bersifat menjelaskan. Yang kedua, berkaitan erat dengan pengetahuan. Yang ketiga, cara penyampaiannya harus lugas dengan bahasa baku. Yang keempat, mengandung fakta. Dan yang kelima, isi teks eksposisi bersifat netral. Nah, berikutnya yaitu nomor 3. Unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi terbagi jadi 2 bagian, yaitu gagasan dan fakta. Apa itu gagasan dan fakta? Gagasan adalah ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan atau rujukan. Nah, kalau untuk fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi dalam teks eksposisi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak dan tidak berarti. Baiklah, kita akan mengukur apakah hakikat ini yang kita dapatkan. Nomor 2 yaitu struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Apa itu tesis, argumen, dan penegasan ulang? Tesis adalah bagian yang berisi pendapat penulis. Bagian tesis membahas tentang suatu topik yang dipermasalahkan. Pernyataan pendapat adalah kalimat yang berisi gagasan, ide, opini, anggapan, argumentasi yang dijelaskan oleh penulis terhadap suatu peristiwa. Nah, sedangkan argumen sendiri yaitu bagian yang berisi tentang bukti yang tercantum oleh penulis dalam menulis argumen. Teks tidak hanya berdiri dari satu posisi saja. Argumentasi bertujuan untuk memperkuat tulisan sehingga mampu
kali. Nah, yang ketiga, yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang bisa juga disebut paragraf penutup yang berisi penegasan ulang. Penulis memakai kalimat yang berbeda. Tujuan dari kalimat penutup ini menegaskan paragraf argumen, menambah rekomendasi dan saran. Ini masih ada 3 amplop yang belum terbuka. Saya akan ngocok. Pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi ini adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Nah, sini masih ada 2 amplop, nomor 6 dan 7. Saya akan bagi lagi beberapa yang keluar. Baik. Nomor 7. Baik, sini ada amplop nomor 7. Saya akan buka isinya apa. Pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi terbagi menjadi pembagian. Yang pertama yaitu pola pengembangan dari umum ke khusus. Biasa kita sebut deduktif. Apa sih maksud dari pola pengembangan umum ke khusus? Itu merupakan paragraf kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang kedua, pola pengembangan khusus ke umum atau biasa kita sebut induksi, merupakan kalimat utama atau ide pokok yang berada di akhir. Yang ketiga, pola pengembangan proses adalah suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu. Dan yang keempat, pola pengembangan eksposisi ilustrasi adalah menyampaikan informasi melalui ilustrasi agar mudah dipahami oleh pembaca. Ada satu lagi nomor itu nomor 6. Jenis-jenis teks eksposisi ada 8 bagian. Yang pertama yaitu teks definisi. Maksud dari teks definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Nah, yang kedua, teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya. Dan yang keempat, teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan adalah paragraf teks eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Dan yang ketujuh, teks eksposisi berita adalah paragraf teks eksposisi yang memberikan informasi dan kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Dan yang ke-8, teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian lalu melakukan pengembangan secara beruntun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada hari ini tentang teks eksposisi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.